Waduh, di mana nih Kak Marlin? Sudah mau jam ibadah nih, belum juga datang. Halo Kak Jones, maafkan saya terlambat datang karena saya telat bangun. Maafkan saya Kak Jones. Ya udah, nanti jangan terlambat lagi ya. Iya. Soalnya kita mau ibadah nih. Iya Kak Jones. Oke. Adik-adik di rumah yang sudah menyaksikan ibadah ini berarti mereka atau kalian tidak terlambat. Bagus. Amin. Kedepannya tetap rajin, jangan terlambat ya untuk ibadah. Oke. Haleluya. Sekarang kita mau beribadah, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, tolong agar kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita mau memuji Tuhan sambil bermain musik ya. Haleluya. Sama katakan, pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Siapa yang tahu bermain drum di rumah? Sekarang piano. Siapa tahu bermain piano? Mari bermain musik untuk Tuhan. Siapa yang tahu main gitar? Ayo, main gitar untuk Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Haleluya. Karena Tuhan Yesus cinta kita semua, maka kita mau belajar untuk cinta Yesus juga. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan haleluya, haleluya. Pakai gerakannya ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Katakan
cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, dan Dia telah selamatkanku. Glory, ku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesus, aku cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus, aku cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh, aku cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, 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 ku cinta Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketika tadi kita telah memuji dan memuliakan Tuhan, mari sekarang kakak undang semua untuk mempersiapkan kehidupan kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian, Yesuslah sahabatku. Yesus yang senantiasa ada bagi kehidupan kita semua. Hari ini sampai nanti kita akan bersama dengan Yesus. Haleluya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah cintamu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan.
ada bagi kakak Marlin, bagi kakak Jones, dan bagi adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus senantiasa mau berkarya dalam kehidupan kita. Sampai Ibu besar nanti, sampai di sorga nanti. Haleluya. Sampai di besar nanti. Amin. Sampai di sorga nanti. Haleluya. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku. Sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Tadi kami sudah bernyanyi buat Tuhan. Waktunya sekarang untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati guru-guru kami yang mengajar kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu GPDI Ketapang, Keramat, dan Neosoho. Atau mungkin juga ada adik-adik yang lain yang bergabung dalam ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Om Ted senang sekali bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Walaupun ibadah sekolah minggu kita ini hanya secara online, tetapi saya percaya, Om Ted percaya Tuhan Yesus beserta dengan adik-adik saat ini. Haleluya. Nah, sekarang Om Ted mau nanya nih. Senang gak menjadi anak Tuhan? Siapa yang senang menjadi pengikut Tuhan Yesus? Yang senang angkat tangan di rumah. Ayo. Oh puji Tuhan, Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Walaupun terkadang adik-adik, seringkali ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak suka melihat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik harus ingat bahwa kita anak-anak Tuhan harus sabar menghadapi semuanya itu. Kita harus terus-menerus mendoakan mereka-mereka yang tidak senang melihat kita. Karena Tuhan Yesus ajarkan agar supaya anak-anak Tuhan harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nggak boleh ada kebencian ya. Sebagaimana Tuhan Yesus merupakan contoh atau teladan yang luar biasa. Tuhan Yesus, dia dihina, dia diolok. Tetapi Tuhan Yesus dengan sabar, justru dia berdoa mengasihi semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini supaya mereka selamat. Bahkan bukti kasih Tuhan itu adik-adik ingat enggak? Bagaimana Tuhan Yesus rela berkorban. Dia mati di kayu salib dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya. Nah sebab itu hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, senantiasa menyertai kehidupan kita. Oh iya adik-adik,
banyak juga dari antara orang-orang percaya atau pengikut Tuhan, mereka menderita karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus mereka menderita. Nah, seperti kisah yang diceritakan dalam firman Tuhan ini. Mari sama-sama adik-adik buka Alkitabnya dan nanti dibaca di rumah ya keseluruhan cerita firman Tuhan ini. Karena panjang sekali. Dalam Kisah Para Rasul. Coba buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Nanti di rumah baca ya keseluruhan cerita firman Tuhan ini. Nah, adik-adik tahu nggak? Kisah ini menceritakan tentang pertobatan Paulus. Yang dulunya sebelum dia menjadi pengikut Tuhan, namanya disebut Saulus. Itu adik-adik bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9. Nah, dulunya Saulus atau Paulus ini adalah seorang yang sangat-sangat membenci pengikut Yesus. Saking bencinya kepada pengikut Yesus, Saulus ini berusaha untuk menangkap, memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Coba kita baca di ayat 1. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Ayo kita baca ayat ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Sampai di situ saja. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, agar supaya kita selalu atau semua harus saling mengasihi. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membunuh. Itu ajaran Tuhan Yesus. Tidak boleh kita membenci teman-teman kita, membenci sesama manusia, nggak boleh. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kita harus saling mengasihi satu sama lain. Nah, lalu ya kita baca selanjutnya. Lalu Saulus di sini meminta izin kepada imam besar untuk pergi ke Damsyik. Saulus ini berkata kepada imam besar, "Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus." Wah, itu perkataan Saulus kepada imam besar. Dia meminta izin, memohon kepada imam besar. Kemudian imam besar ini menyetujuinya, mengizinkan. Ya, silakan saja, berangkatlah. Wow, Saulus akhirnya berangkat ke Damsyik dengan satu tujuan, yaitu menangkap pengikut-pengikut Yesus, menangkap murid-murid Yesus. Wow, adik-adik tahu dengan garangnya tentunya si Saulus ini pergi mau menangkap pengikut-pengikut Yesus. Adik-adik, kalau kita mendengar hal tersebut, tentunya kita, waduh, gimana ya? Tetapi saya percaya, pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, mereka itu berdoa. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik lihat, bagaimana Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Meninggalkan orang-orang percaya. Justru Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Nah, dalam perjalanan Saulus ini ya, tiba-tiba cahaya itu memancar dari langit. Mengelilingi Saulus. Saulus dengan ketakutan, dia terkejut melihat cahaya tersebut.
Lalu apa yang terjadi adik-adik? Saulus dia rebah, dia jatuh ke tanah, waduh. Lalu Saulus dikatakan oleh firman Tuhan, Saulus menjadi takut. Lalu dia mendengar suara dari langit. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Wah, Saulus ini semakin takut. Saulus sangat heran dan ia berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu menjawab adik-adik, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Adik-adik tahu enggak? Saulus bangkit. Tetapi, matanya tak dapat melihat. Mata Saulus menjadi buta. Wah, Saulus bingung. Aduh, apa yang terjadi dalam diriku? Aku tidak bisa melihat. Saulus menjadi takut. Lalu adik-adik, teman-teman Saulus menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari Saulus menjadi buta. Dan 3 hari juga Saulus tidak makan dan minum. Kemudian di kota Damsyik itu ada seorang yang bernama Ananias. Ananias ini adalah pengikut Tuhan, pengikut Yesus, murid Tuhan Yesus. Oh ya adik-adik, mungkin adik-adik mau bertanya, wah itu Ananias yang jahat itu ya? Yang diceritakan dalam pasal 5, kalau adik-adik baca di rumah nanti, pasal 5 itu juga menceritakan tentang seorang yang bernama Ananias dan Safira. Nah, Ananias dan Safira ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbohong yang diceritakan di pasal 5 itu. Tetapi Ananias di sini adalah Ananias yang setia, Ananias yang takut akan Tuhan. Jadi bukan Ananias yang suka berbohong itu ya adik-adik ya. Sama istrinya namanya Safira. Nah, mereka berbohong. Tapi Ananias yang di sini adalah Ananias yang setia, yang takut kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari Ananias mendapat penglihatan. Dalam penglihatannya Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tetapi Ananias berkata, tapi Saulus itu adalah orang yang jahat. Yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Nah, Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah, temuilah Saulus, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus sehingga Saulus dapat melihat lagi. Puji Tuhan. Ya, Ananias berdoa, menumpangkan tangan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan jamah mata dari Saulus. Dan puji Tuhan, Saulus dapat melihat. Lalu kemudian Saulus dibaptis dan menjadi murid Yesus. Menjadi pengikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya para pengikut Yesus. Sekarang, adik-adik perhatikan, menjadi pemberita Injil di mana-mana. Saulus pergi menceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dalam dunia ini. Dengan berani, Paulus berkhotbah, memberitakan firman Tuhan di rumah-rumah ibadat, dimanapun dia berada. Dia katakan bahwa Yesus satu-satunya adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Walaupun adik-adik tahu, Paulus Saulus, lalu diubahkan namanya menjadi Paulus ya. Jadi Saulus ini atau Paulus ini, dia menjadi seorang pengikut Tuhan yang setia. Walaupun terkadang, walaupun Paulus atau Saulus ini, berapa kali dia harus mengalami aniaya, tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Bahkan dari teman-temannya dulu. Dia ditindas. Bahkan pernah dimasukkan dalam penjara. Dia mau dibunuh. Tetapi adik-adik tahu, Saulus atau Paulus, dia tidak takut. Dia tidak gentar karena dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan Yesus menyertai kehidupan dia. Haleluya. Dia berani karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Nah, adik-adik tahu nggak? Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menerima, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam dunia ini. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya Saulus diubahkan oleh Tuhan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dari Saulus menjadi Paulus ya, nama Saulus akhirnya diubah menjadi Paulus. Paulus semakin setia, semakin semangat membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik, kita juga mau menceritakan kepada teman-teman kita, mungkin kepada orang lain, siapa juru selamat dunia ini. Juru selamat dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan beserta dengan adik-adik. Percaya adik-adik tidak sendiri. Om Tia tidak sendiri. Adik-adik di rumah tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan baca ayat hafalan. Ayat hafalan dalam minggu ini yang terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Ya. Coba buka Alkitabnya. Filipi pasal 1 ayat 29. Kita baca ayat ini secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu, ulang. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, sekali lagi. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan juga mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini kami anak-anak sekolah minggu bisa menikmati akan firman Tuhan yang berkuasa itu, yang akan kami simpan dalam hati kami. Firman Tuhan itu akan bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa kami juga harus memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, kepada teman-teman kami. Supaya mereka juga percaya, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Tuhan berkati kehidupan mereka. Berkati studi mereka, berkati sekolah mereka. Berkati orang tua mereka ya Tuhan.
Sehat-sehatkan selalu kami, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dan mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini. Kami dasarkan semuanya pada satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya.